dihancurkan. Nah kemudian kalau yang tidak mungkin dihancurkan maka dia harus bisa dibilas atau dicuci. Kalau dibilas atau diusap ya, misalkan permukaan lantai, permukaan meja, kemudian gelas, piring, kemudian alat bedah, mungkin ya bisa di swab atau diusap. Kemudian kalau sampelnya misalkan biji-bijian yang kecil itu ya, kecil keras sulit dihancurkan, maka dia harus dibilas atau dibilas dengan baluran pengencer, kemudian ada di proses pengenceran. Nah, saya kira kemarin adik-adik sudah ya pengenceran dari 10 kali, 100 kali, kemudian 1000 kali dan seterusnya. Nah, kemudian dari pengenceran ini adik-adik tanamlah ke media cawan, media agar ya di dalam cawan petri. Nah, persyaratan yang dapat dihitung adalah ada beberapa konsensus bahwa yang bisa dihitung adalah yang setiap cawan petri itu mengandung 30 sampai 300 koloni. Jadi kalau setelah dia diencerkan dengan menggunakan larutan pengenceran yang sesuai ya, yang mempunyai tekanan hubungan yang sama dengan sitoplasma, maka akan mikroba akan tumbuh. Nah, yang tumbuh di atas cawan petri itu tidak boleh lebih dari 300 atau kurang dari ini 30. Nah, kemudian contohnya adalah ini. Nah, apabila adik-adik disuruh menghitung jumlah kuman ya dengan yang ada pada daging itu misalkan. Nah, kemudian setelah daging itu dihancurkan, kemudian setelah itu ditambahkan dengan larutan pengencer, kemudian adik-adik ambil 0,1 ml, adik-adik masukkan ke dalam cawan petri. Nah, karena ini diencerkan, maka kita tidak tahu pengenceran yang berapa kali menghasilkan koloni yang jumlahnya 30 sampai 300. Ya, sehingga ini contohnya adalah yang setelah kita ambil 0,1 ml, kemudian tanam di cawan petri, ternyata di pengenceran 1000 kali tumbuh 5000. Di pengenceran 10 pangkat 4 atau 10.000 kali tumbuh 55. Kemudian di pengenceran 10 pangkat 5 tumbuh 6 koloni. Nah, karena tadi ada syaratnya adalah koloni itu harus syarat 30 sampai 300 ya di dalam petri itu, maka yang dihitung adalah yang pengenceran 10 pangkat 4 ya, karena ini adalah kalau ini 5000 lebih besar dari 500. Kalau yang 10 pangkat 5 lebih kecil dari 30. Jadi yang memenuhi kriteria antara 30 sampai 300 adalah yang 10 pangkat 4. Ada 55 koloni. Dengan demikian maka jumlah sel atau jumlah bakteri di dalam 1 gram daging ini adalah jumlah koloni 55 ya, dikalikan dengan pengenceran kali 10 pangkat 4 dikali ini adalah 0,1 ml ya, 0,1 ml atau 0,1 gram. Kalau kita disuruh menghitung per gram, maka 1 ml per 0,1 atau 1 dibagi dengan jumlah yang ditanam. Jadi atau 1 ml atau 1 gram per jumlah yang ditanam itu adalah 0,1. Jadi 55 kali 10 pangkat 4 kali 1 per 0,1, ini 1 per 0,1 ini dapat 10 ya, sehingga dia 55 kali 10 pangkat 5. Jadi 550 kali 1 dibagi 0,1, 550 kali 10 pangkat ini 4, ini 5 ya, jadi dia ada 5,5 kali 10 pangkat 6. Nah, karena yang adik-adik hitung adalah koloni, tadi adalah kita sebut koloni itu adalah bentuk koloni ya, atau koloni forming. Tadi kan ada satu sel, satu koloni berasal dari satu sel. Ingat, jumlah koloninya adalah ada 5,50 kali 10 pangkat 6 dan kita sebut dengan CFU. Jadi koloni forming unit
atau unit pembentuk koloni seperti ini. Mana dia? Ada saya lihat contohnya ya. Nih. Nah ini yang tumbuh di media agar ini namanya koloni deh. Yang pendor-pendor ini yang dihitung. Dan koloni ini adalah berasal dari satu sel. Jadi dia kalau ada dia 10 koloni, maka dia sebenarnya ada 10 sel. Jadi satuannya adalah koloni forming unit ya. Jadi yang kita sebut dengan CFU ya. Jadi koloni forming unit. Kemudian contoh yang kedua adalah apabila ini contohnya adalah lebih besar ya. Jadi adik-adik disuruh menghitung berapa ada mikroorganisme yang ada di dalam 1000 liter air kolam renang. Jadi adik-adik encerkan kolam renang air kolamnya, kemudian ditanam 0,1. Pada pengenceran 1000 ada 350, ada pengenceran 100 ada 3500, ada pada pengenceran 10.000 ada 31. Jadi yang memenuhi angka yang ada di antara 30 dan 300 adalah yang 31 ini. Jadi jumlah mikroorganismenya adalah 31 dikali 10 pangkat 4 dikali 1 dibagi 0,1 dikali ini adalah per mililiter. Kemudian kalau adik-adik jadikan per liter kalikan 1000. Jadi ada 31 kali 10 pangkat 4 CFU per liter. Atau 3,10 kali 10 pangkat 9 per liter. Kalau adik-adik jadikan per 1000 liter maka tinggal kalikan lagi 10 pangkat 3. Tinggal di sana ada 3,10 kali 10 pangkat 12 CFU per 1000 liter. Jadi rumusnya adalah jumlah koloni dikalikan dengan pengenceran dikalikan dengan 1 berbanding 1 dibagi jumlah yang ditanam. Itulah jumlah per mililiter atau per gram. Nah kemudian kalau dia bisa dibuat per 1000 gram atau per 1000 mililiter atau per liter atau bisa dibuat per 1000 liter atau per berapa maunya, tergantung dari yang diminta ya. Begitu. Jadi yang ini juga ya. Jadi jumlah koloni kali faktor pengenceran kali 1 per jumlah yang ditanam. Kalau ini kebetulan jangan 0,1. Kalau ditanamnya 1 maka ini kali 1 per 1. Jadi gampang. Ingat satuannya adalah CFU per gram. Atau bukan CFU, bisa per gram, bisa per kilogram, bisa per lain-lainnya. Yang paling penting adalah dia harus dihitung sebagai sebuah bentuk koloni. Sampai di sana ada pertanyaan, Dek? Kalau disuruh hitung bisa ya? Halo? Mau izin bertanya Pak? Ya silakan Dek. Untuk yang contoh air kolam renangnya itu tadi Pak. Iya. Ya. Kalau ditanya jumlah mikroba per 1000 liter air kolam itu berarti nanti digunain rumusnya Pak? Nanti kurang jelas. Iya. Ini berapa jumlah mikroba per 1000 liter? Adik-adik cari dulu per mililiter. Jadi per mililiter itu kan 31 dikali 10 pangkat 4 kali 1 mili per 0,1 kan? Itu kan per mililiter. Kalau adik-adik jadikan per liter, kalikan 1000 ya. Lalu per liter. Kalau adik-adik jadikan per 1000 liter, kalikan lagi 1000 kan? Kali 10 pangkat 3 lagi kan? Ini 10 pangkat 9 ini per liter. Kalau adik-adik jadikan per 1000 liter, 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 3 kan? Jadi 10 pangkat 10 pangkat 12 ya. Kalau adik-adik jadikan per 100 liter, kalikan 10 pangkat 2. Ya, bisa ya?
pelan-pelan, jadi harus bertahap deh. Jadi kan per mililiter dulu, setelah per mililiter itu mau jadi per 100 mililiter atau jadi per 1000 mililiter atau kemudian kalikan lagi. Jelas deh? Bisa ditangkap ya? Bisa. Ya. Ya. Jadi saya kira ini yang terakhir. Nanti kalau misalkan disuruh menghitung jumlah mikroba pada sampel air, pada sampel limbah, pada sampel makanan, kemudian disuap di tangan, itu adik-adik tinggal mengalihkan jumlah koloninya kalikan pengencerannya. Kali 1 dibagi dengan jumlah yang tidak dimasukkan ke media agar ya. Ada jumlah yang ditanam. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita akan sampai di sini ya. Ada pertanyaan lagi? Ada deh, udah ya. Pengencerannya itu sudah ditentukan ya Pak? Nah, pengenceran ini tidak ditentukan deh. Pengenceran itu kalau soal ujian, pengenceran ditentukan. Tapi kalau adik-adik melakukan proses yang sebenarnya, kita tidak tahu, tidak ada satupun orang tahu berapa pengenceran yang paling tepat yang dilakukan untuk menghitung jumlah mikroba. Sehingga pengenceran itu bisa ditanam 3 seri yang misalkan 10 pangkat 1, 2, 3, atau 2, 3, 4, atau 4, 5, 6, dan seterusnya. Bahkan yang paling ideal itu adalah tanam seluruh pengenceran. Sehingga kita tahu yang adik-adik perlukan adalah yang jumlah koloninya antara 30 sampai 300 ya. Itu kuncinya. Jadi pilih yang mengandung atau yang angkanya antara 10 sampai 30 sampai 300. Ya, ini kan 5.000 di luar kan, kalau 6 di bawah kan, di 55 kan ada di antara angka 30 sampai 300. Demikian juga yang ini kan 3.350 kan di atas 300, 3.500 di atas, kemudian 34, 31 ini ada di antara 30 sampai 300 ya. Oke ya. Oke deh. Udah Pak, terima kasih. Ya, jadi dengan demikian kuliah untuk hari ini kita akhiri. Minggu depan adik-adik UTS ya. Saya masih mau bertanya apakah UTS menggunakan apa namanya sistemnya yang kayak dulu apa sistem yang lainnya. Jadi saya harus tanyakan dulu ke pengelola akademi DKD ya. Oke, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan,